ketika Allah membentuk bumi, menciptakan bumi, dikatakan bahwa bumi itu belum berbentuk dan masih kosong. Kita bisa bayangkan bahwa saya pernah pergi di rawa-rawa. Di mana ya, kalau di Bitung itu ada nama daerah, nama air tembaga. Jadi air tembaga itu dulunya itu rawa semua. Kalau saudara-saudara jalan ke air tembaga, sebenarnya rumah-rumah yang dibangun itu dibangun di rawa-rawa. Maka jalan itu penuh dengan air, dalam got-got itu penuh dengan air. Jadi pernah datang lihat suatu daerah yang di bawah tanah, di atas air tercampur? Pernah lihat daerah seperti itu, rawa-rawa semua. Jadi seperti itulah bumi ketika diciptakan, karena nanti berikutnya bahwa Allah memisahkan darat dan air itu. Tuhan memisahkan dan menamai, memisahkan antara air dan daratan. Jadi ketika Tuhan menciptakan bumi dalam pandangan penciptaan, ketika manusia bahkan seisinya belum ada, maka yang kita bisa membayangkan bahwa ini tanah dengan air itu bercampur baur, sebelum kemudian Tuhan memisahkan antara daratan dengan lautan. Kemudian Tuhan juga memisahkan antara siang dan malam, dan memberikan benda-benda penerang untuk menjadi tanda-tanda sebagai perhitungan bagi manusia menentukan hari, jam, minggu, bulan, dan tahun. Kejadian pasal 1 itu berbicara mengenai penciptaan secara sistematis dari hari pertama sampai hari ke-7. Dan tiba ketika kita membaca Kejadian pasal 2, maka bagian ini adalah penjelasan lanjut dari pembacaan kita mengenai apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Jadi pasal 2 itu hanya merupakan penjelasan lanjut. Banyak orang yang menyerang kredibilitas Alkitab dengan membandingkan kedua pasal ini dan mengatakan bahwa cerita di dalam Kejadian pasal 1 itu lain, cerita di dalam Kejadian pasal 2 itu lain, sehingga kedua cerita ini adalah bertentangan satu dengan yang lain. Jadi banyak kritikus yang mengatakan seperti itu. Tetapi kitab Kejadian pasal 2 hanya merupakan sebuah lanjutan dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah selama 6 hari. Itu merupakan penjelasan lebih lanjut. Maka ketika kita membaca Kejadian pasal 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi langit itu seperti yang kita pelajari bahwa bagi orang Yahudi langit itu memiliki 3 tingkatan, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tempat burung-burung itu juga diungkapkan sebagai langit. Tempat benda-benda penerang, bintang, bulan, matahari, itu juga disebut dengan langit. Dan yang ketiga itu tempat alam berkata atau surga. Itu juga disebut dengan langit atau surga. Maka ketika kitab Wahyu berbicara mengenai ada peperangan di surga, itu tidak perlu kaget bahwa tidak perlu dipaksakan bahwa peperangan itu terjadi di dalam kediaman Allah yang Maha Tinggi. Karena orang Ibrani tidak mempergunakan kata langit atau kata surga itu pada satu pengertian saja. Dia bisa terjadi di tempat ini, itu bisa terjadi di tempat ini, di luar dari kediaman Allah yang Maha Tinggi. Jadi ketika Allah menyelesaikan langit dan bumi dan segala isinya, jadi pasal 2 bagian yang pertama adalah rangkuman dari keseluruhan yang dibicarakan dalam pasal 1. Kemudian penulis kitab Kejadian memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama adalah mengenai istirahatnya Allah ketika dia
setelah Allah bekerja untuk menciptakan seluruh semesta ini selama 6 hari. Dan ini biasanya dijadikan sebuah standar andalan bagi Sabatarian. Jadi orang-orang yang mengagungkan Sabat bukan hanya kalangan Advent, jadi ada banyak sekali kalangan. Yang ada kalangan Katolik juga yang memelihara hari Sabat, ada kalangan GPDI yang memelihara hari Sabat, ada juga kalangan Advent yang menguruskan dan memelihara hari Sabat. Jadi ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, Allah menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Apa yang dilaporkan oleh Musa di sini adalah apa yang dilakukan oleh Allah pada hari Sabat pertama, hari ke-7 pertama. Yang dilakukan oleh Allah pada hari Sabat pertama ketika Allah menciptakan alam semesta adalah Dia memberkati hari itu dan menguduskannya. Tetapi tidak ada perintah untuk menjadikan itu sebagai sebuah hari ibadah. Jadi dari teks yang kita baca hanya melaporkan bahwa Allah membuat pengudusan terhadap hari itu. Tetapi di teks itu bukan merupakan sebuah perintah. Jadi tidak ada perintah yang kita dapati dari kitab Kejadian pasal 2 bahwa Sabat itu mulai diperingati dari Taman Eden. Jadi seringkali ini dipergunakan dasar bahwa Sabat itu dimulai dari Taman Eden. Ini hanya merupakan laporan saja, tetapi di sini tidak ada perintah sama sekali. Perintah yang kita dapati bagi umat manusia secara spesifik orang Israel itu baru ada ketika Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan, yaitu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Dan alasan yang diberikan oleh Tuhan mengapa orang Israel harus menguduskan hari Sabat adalah, coba kita baca Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat 15. Ada yang bisa bacakan Ulangan 5 ayat 15? Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya, jadi itu alasannya. Yang Tuhan katakan kepada orang Israel adalah, ingatlah bahwa dahulu mereka itu adalah budak di tanah Mesir. Jadi kalau kita belajar mengenai sejarah Alkitab, jadi penulis sejarah orang-orang Yahudi, orang Ibrani, Yosefus menuliskan bahwa orang Israel itu bekerja 1 minggu full dari hari kalau kalender 4 orang itu dari hari Senin sampai hari Minggu, hari Senin sampai hari Senin lagi. Jadi tidak ada hari istirahat. Tetapi perlu diingat bahwa ketika orang Israel itu tinggal di Mesir, mereka itu menggunakan penanggalan kuno. Dan penanggalan kuno itu bukan 7 hari. Penanggalan kuno itu melibatkan 1 minggu 5 hari. Jadi ketika orang Israel berada di Mesir, mereka tidak dalam kurun waktu 7 hari. Tidak ada dalam kurun waktu 7 hari. Tapi mereka ada dalam kurun waktu 1 minggu 5 hari. Maka tidak tepat apabila mengatakan bahwa Sabat itu dimulai diperingati oleh Adam sampai seterusnya, karena orang Israel tidak bisa melakukan perhitungan 7 hari, sebab mereka masih mengikuti tradisi kalender kuno yang mengisi 1 minggu itu 5 hari. Jadi belum ada penanggalan sampai 7 hari. Maka dimulailah penanggalan di Ibrani kuno itu 1 minggu 7 hari. Maka di sini pertama kali Allah memberikan perintah kepada orang Israel
bahwa engkau dulu adalah budak, dalam kondisi bahwa mereka itu bekerja 1 minggu full. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Sabat kepada orang Israel, supaya mereka memiliki hari istirahat untuk menghormati Allah di dalam ibadah orang Israel tempo dulu. Jadi itu alasannya mengapa Tuhan memberikan Sabat bagi orang Israel, yaitu karena mereka dulu adalah budak di Mesir dan bekerja 1 minggu full. Maka Tuhan memberikan 1 hari istirahat dan memerintahkan. Jadi perintah itu dimulai ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, mulai dari Gunung Sinai. Dari situlah kita mendapati perintah untuk menguduskan dan memelihara hari Sabat itu. Tetapi itu pun spesifik bagi orang Israel, tidak kepada seluruh bangsa. Jadi kalau orang belajar sejarah dunia, bahkan orang-orang di dalam kehidupan dunia kuno itu merasa heran bagi orang Israel. Wah, dorang lihat kenapa ini orang Israel dia dorang penanggalan itu penanggalannya lain, kemudian mereka itu berhenti pada hari ke-7 yang seperti diperintahkan oleh nabi mereka, dan itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita berbicara mengenai ketika orang Israel akan dibinasakan pada zaman Esther, kitab Esther, di situ laporan kepada raja adalah ada suatu bangsa yang hukumnya berlainan dengan hukum segala bangsa. Jadi dilaporkan bahwa hukum yang dimiliki oleh orang Israel, yaitu hukum apa? Hukum Taurat, itu adalah berlainan dengan hukum dari segala bangsa. Jadi itu memang secara spesifik diberikan kepada orang Israel. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Jadi bumi itu tandus, daratan ada, air ada, tetapi kita bisa membayangkan bahwa bumi tanpa apapun, tidak ada tumbuh-tumbuhan, belum ada di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Secara spesifik di sini Musa menjabarkan 2 hari dari bagian penciptaan. Jadi kapan tumbuh-tumbuhan itu diciptakan? Tumbuh-tumbuhan, semak-semak belukar, kapan itu diciptakan? Hari keberapa? Hari ketiga. Jadi Musa berbicara mengenai sebelum hari ketiga dan sebelum Tuhan menciptakan manusia hari ke-6. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi pada hari pertama, jadi bumi ini masih kosong, belum ada semak belukar, jadi belum sampai kepada hari ketiga, dan belum ada manusia untuk mengusahakan bumi itu. Maka ketika ayat 7 Musa menulis, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi apa yang dituliskan Musa ini adalah penjabaran lanjut dari apa yang dibicarakan dalam pasal 1. Itulah sebabnya tidak disinggung lagi apa yang sudah dibicarakan secara rinci di dalam pasal 1. Itu tidak lagi dibicarakan sama, tapi diberikan lanjutan. Ketika Tuhan sudah menciptakan dunia ini, tapi karena tidak ada yang mengusahakannya, maka tidak ada tanaman-tanaman. Jadi ketika Allah membentuk di dalam ayat 7, pastilah itu sudah melewati proses hari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak lagi merinci. Jadi bukan pertentangan antara pasal 2 dengan pasal 1. Bukan ada pertentangan antara mana yang betul, penciptaan versi pasal 1 atau penciptaan versi pasal 2. Yang ada adalah apa yang telah dituliskan di dalam pasal 1 itu dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 2. Di sini
Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Jadi kata manusia dalam bahasa Ibrani itu Adam. Maka Adam itu manusia. Adam itu bahasa Ibrani manusia. Maka manusia pertama itu namanya apa? Manusia. Kalau bahasa Ibrani itu Adam. Maka Allah menghembuskan itu nafas. Jadi bahasa Ibrani itu nefes, itu adalah roh, itu adalah kehidupan. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi ketika Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan tidak menghembuskan roh, kepada binatang dan kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi tumbuh-tumbuhan itu punya perasaan, tapi dia tidak punya unsur roh. Tumbuh-tumbuhan juga punya perasaan. Jadi ada di luar negeri sebuah penelitian mengenai lomba pakulang besar sambiki. Maka dibuatlah sebuah perlombaan secara besar-besaran dan para peneliti ini berlomba-lomba untuk siapa sambiki paling besar. Maka orang mengadakan penelitian, ada yang memberi pupuk sesuai dengan yang diperlukan, tapi ada yang menambahkan dengan dia berbicara, dia mengusap-usap, dia berkata bahwa orang ini harus menang, orang ini harus ini. Jadi dan dia menjadi pemenang. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan itu di Amerika bahwa tumbuh-tumbuhan ini dia dapat merasa juga. Dorang itu punya insting juga, punya merasa. Dorang tapi tidak memiliki roh. Punya kemampuan juga sama dengan binatang. Binatang kalau orang berbeda cara berkomunikasi, tapi ketika orang ingin berkomunikasi dengan binatang, mereka dalam lingkup tertentu bisa menangkap orang informasi itu. Meskipun kita beda, cara bicaranya beda, tapi orang bisa menangkap. Maka ketika kita memberikan latihan, ketika dalam penelitian tentang tumbuh-tumbuhan itu manusia memberikan perhatian, maka dia akan bertumbuh lebih daripada biasanya. Dan binatang yang dilatih itu akan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tetapi tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, mereka cuma mati-mati. Itu yang membedakan dengan kita ras manusia. Ketika Tuhan sudah mengembuskan roh ke dalam kehidupan kita, maka kita itu akan hidup di dalam keabadian. Kita memiliki unsur roh yang akan hidup abadi. Apakah itu di dalam penghukuman oleh karena pilihan-pilihan manusia untuk menentang ketentuan Allah, atau di dalam kehidupan kekal bersama dengan para orang kudus. Ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi taman itu ada di sebuah daerah yang disebut dengan Eden. Kalau terjemahan lama mengatakan Tuhan membuat taman dalam Eden. Jadi ada sebuah daerah pada zaman kuno yang disebut dengan Eden. Jadi di situ dituliskan Tuhan membuat taman di Eden. Dan taman itu disebut, biasanya orang menyebut taman Eden. Tapi dia membuat taman itu di sebuah daerah yang bernama Eden. Itu bahasa Ibrani Gan Eden. Ya, jadi sebuah taman di daerah Eden. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Banyak para ahli ingin menentukan di mana sih sebenarnya ini taman Eden, tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bahwa yang pertama itu sungai-sungai yang diberikan itu sangat jauh-jauh. DP lokasi itu kalau saudara-saudara mau lihat peta, ya, sebagian di Irak, Pison, Gihon, kemudian ada Tigris dan Sungai Efrat. Itu dari ada Irak di Mesopotamia sampai melampaui daerah Mesir, besar sekali. Tapi itu diukur pada dunia zaman sekarang.
Maka selalu yang kita katakan adalah ketika Alkitab berbicara mengenai air bah yang meliputi seluruh dunia, air bah itu merubah struktur geologis bumi kita. Jadi daratan yang lama itu tidak sama persis dengan daratan yang sekarang. Lahirlah gunung-gunung yang baru, kira-kira seperti itu. Laut-laut yang baru, lahirlah danau-danau yang baru. Maka anak-anak sungai yang baru. Biasanya kan kalau habis banjir begitu kemudian ada mata-mata air. Jadi lahirlah seperti itu. Jadi untuk menentukan lokasi sekarang di mana tepatnya taman yang diciptakan oleh Allah, taman Allah itu tidak bisa ditentukan lokasi, karena lokasi pun yang disebutkan di sini adalah 4 sungai yang mengalir itu. Jadi yang mengalir dan mengelilingi seluruh tanah itu adalah sebuah daerah yang sangat luas. Yang sangat luas. Kita bisa membayangkan bahwa bumi tempo dulu adalah yang dilaporkan di sini. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi sangat subur sekali. Kita berbicara mengenai cakrawala yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada sebuah bentangan atmosfer yang melindungi dunia zaman dulu, sehingga bumi ini adalah memiliki suhu yang sama. Itu bumi pada masa prasejarah, sebelum ada sejarah ditulis. Maka bumi ini memiliki suhu yang sama. Bumi tempo dulu itu tidak ada sakit penyakit karena memiliki perlindungan yang kuat. Beda dengan bumi yang sekarang ini. Tapi semenjak air bah itu, dia kemudian mengacaukan struktur tanah dan merubah banyak sekali sejarah di dalam dunia ini. Itu juga membuat dunia pada saat ini tidak lagi seperti dunia setelah air bah. Jadi kalau orang temukan kenapa orang-orang yang dulu itu dalam usia itu panjang sekali, karena dunia itu mensupport. Jadi dunia tanpa penyakit, dunia dengan iklim yang sama, dunia dengan iklim yang teratur, dengan iklim yang pas, itu membuat manusia itu bisa bertahan dengan sangat lama. Kemudian konsumsi makanan yang disebut natural. Jadi orang-orang ini vegetarian, natural, kira-kira seperti itu. Itu membuat manusia itu sangat sehat. Kemudian pekerjaan bercocok tanam, semua orang itu bersuara, tidak ada kendaraan yang membuat manusia itu malas. Jadi semua orang menggerakkan tubuh jasmaninya. Jadi seperti itu. Jadi alam menyediakan manusia itu kepada sebuah kehidupan dengan umur yang panjang. Dan di dalam penelitian yang bisa dikatakan masuk akal, di sini kan lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon yang menari, yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi sekali lagi, Kejadian pasal 2 adalah penjelasan lanjut yang tidak diceritakan secara sistematis, tapi apa yang sudah ada secara sistematis di dalam pasal 1 itu diberikan penjabaran. Jadi jangan mengatakan, oh ini ayat 7 ini ada manusia, kenapa ayat 9 itu baru Tuhan menumbuhkan pohon-pohonan. Jadi pasal 2 itu adalah lanjutan, jadi penjelasan tambahan mengenai struktur penciptaan. Jadi kalau berbicara mengenai bagaimana urutan penciptaan, itu ada di pasal 1. Pasal 2 hanya merupakan catatan tambahan, kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi yang menari, yang baik untuk dimakan buahnya, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam itu seperti siapa kira-kira diciptakan? Seperti siapa yang paling kecil menurut orang di gereja, yang paling umurnya? Ya? Yang paling baik siapa? Anak sekarang. Kalau orang bayangkan anak bayi,
Ketika Adam diciptakan, apakah Adam diciptakan seperti itu? Atau diciptakan dewasa? Hah? Dewasa, toh? Oke. Jadi Adam diciptakan pada hari berapa? Ke? 6. Dalam kondisi fisik tubuh yang dewasa tentunya. Karena Tuhan juga pasti menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dewasa, ya kan? Semua. Jadi bisa. Pada hari ke-7 Allah beristirahat. Jadi umur Adam pada hari ke-7 berapa? Satu apa? Satu hari. Dia tahu? Jadi ingat, umur Adam pada saat itu adalah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi bayangkan ini orang, dia dalam keadaan dewasa, tapi dia nol pengalaman, nol pengetahuan. Jadi dia pengetahuan itu polos seperti bayi. Namanya dia meskipun dia besar, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Namanya sama dengan bayi. Ya toh? Tidak ada pengalaman. Meskipun dia bisa bercakap-cakap karena Tuhan memberikan kemampuan itu, tapi dia nol pengalaman. Dia sama dengan bayi, dia lumpuh. Maka di sini ada buah pengetahuan baik dan jahat yang sebenarnya itu merupakan sebuah aturan bagi manusia pertama, Adam dan Hawa, mengenai ketaatan. Jadi kalau dorang makan buah itu, dorang akan pengetahuan itu akan langsung cepat sama dengan dari bayi ke 17 tahun. Maka kalau kita berbicara Kejadian pasal 3, pada saat itu dorang terkaget bahwa dorang dalam keadaan telanjang. Jadi ada 2 pohon. Yang pertama adalah pohon apa di situ? Pengetahuan baik dan jahat. Ya, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian ada pohon apa lagi? Kehidupan. Jadi ada sebuah estimasi, perkiraan bahwa sebenarnya dengan melihat struktur dunia yang diciptakan Allah pada tempo dulu, sedangkan orang semua buat dosa, orang masih bisa hidup 1000 tahun, katakanlah 969 tahun, 900 tahun banyak. Jadi ketika keadaan dunia bisa mensupport itu, sebenarnya Tuhan merancangkan manusia itu akan hidup abadi di situ. Maka taman itu disebut taman Allah. Jadi nanti Tuhan memberikan larangan, tapi ada sebuah anggapan bahwa nanti juga seandainya orang tidak makan buah ini, Tuhan mungkin akan izinkan mereka makan buah ini. Itu cuma perkiraan saja. Sehingga manusia itu dia bisa hidup abadi di dalam dunia ini. Tapi apabila dia bisa melewati proses dewasa secara alamiah, sehingga manusia itu akan terbentuk untuk hidup taat dan tidak melakukan dosa. Jadi apabila manusia itu dapat melewati proses dewasa tanpa berbuat dosa, maka sebenarnya manusia itu dirancang untuk hidup abadi. Karena memang kalau kita melihat struktur dunia yang diciptakan oleh Tuhan itu mampu mempertahankan manusia itu dalam keadaan, tapi manusia tidak bisa. Manusia tidak mampu. Maka datanglah pencobaan itu di dalam kitab Kejadian pasal 3. Kita tidak tahu kapan itu dia terjadi. Kita tidak tahu kapan dia terjadi. Tapi kita bisa membayangkan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan segala isinya, jadi bala tentara langit itu para malaikat-malaikat, bahwa malaikat yang telah diciptakan Allah itu juga dalam kehendak bebasnya itu merasa ingin meninggikan diri juga seperti Allah. Jadi firman Tuhan mengatakan ada malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ada malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi malaikat itu punya tugas-tugas yang diberikan oleh Allah semesta alam. Tapi ada malaikat yang tergoda. Jadi penghulu malaikat itu dia tergoda. Penghulu malaikat yang disebut dengan iblis, dia kemudian
kemudian tergoda ingin seperti Allah dalam penggambaran kepada Raja Babel waktu itu. Dia mungkin ingin seperti Allah, dia ingin menyamai yang maha tinggi, sehingga dia menyeret sebagian sepertiga dari para malaikat itu untuk memberontak. Maka disebut iblis dan malaikat-malaikat, setan-setan. Itu penghulu anak-anak buah dari iblis itu sendiri. Jadi malaikat yang diciptakan Allah itu telah memberontak itu tidak lama setelah Allah menciptakan. Dan manusia itu juga memberontak kepada Allah tidak lama setelah manusia itu diciptakan. Karena ketika Hawa bertemu dengan ular ini, dia masih belum dewasa, maka dia masih labil sekali ini manusia ini. Maka dia gampang untuk sama seperti anak-anak, orang kasih gula-gula, kasih buah, orang kasih yang iya saja. Bahkan batu kalau dapat dari tanah, kalau boleh pupuk, kalau boleh makan, kalau makan. Jadi dalam keadaan seperti itu kita melihat bahwa manusia itu memang tidak bisa. Meskipun manusia itu memiliki kehendak bebas, tapi manusia memang tidak bisa untuk dapat melayakkan diri tanpa Allah yang membantu kita. Jadi meskipun kita belum akil balik, apalagi kalau orang akil balik. Jadi memang manusia itu tidak bisa, sehingga rusaklah manusia ini. Maka orang Ibrani itu menyebut ketika manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, kita itu mewarisi sifat untuk memberontak, sifat untuk berdosa. Kita mewarisi sifat berbuat dosa itu. Bukan dosanya yang kita warisi, tapi sifat berbuat dosa, sifat memberontak itu kita warisi dari nenek moyang kita. Itu bukan dari dosa, tapi dari sifat untuk tidak taat. Maka kita tidak akan mendapati bahwa ada satu orang manusia yang dilahirkan dalam dunia yang tidak akan berbuat dosa. Karena natur dari manusia itu adalah secara alami dia akan jatuh ke dalam dosa. Disengaja, tidak disengaja, pilihan sendiri itu seperti itu. Jadi kita mau jadi ada di istilah bahasa Ibrani itu yang serara itu sifat berdosa itu yang, jadi orang Ibrani bukan mengatakan bukan manusia itu bukan mewarisi dosa. Jadi ketika orang dulu diskusi mengenai apakah manusia itu mewarisi dosa, orang Ibrani itu mengatakan enggak. Yang orang warisi itu sifat berbuat dosanya, unsur manusiawinya itu yang orang warisi, bukan dosanya. Sebab dosa adalah pelanggaran pribadi lepas pribadi kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan Allah membuat suatu taman yang indah, taman di Eden. Seringkali disebutkan dalam bagian lain itu taman Tuhan, taman di Eden itu, atau kita menyebutkan taman Eden. Adalah sebuah daerah yang sangat subur, yang bisa mensupport kehidupan manusia sepanjang manusia itu taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita langkah kepada Kejadian pasal 3, manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu tidak dilayakkan lagi untuk berada di taman Eden itu. Jadi setelah manusia itu berbuat dosa, Tuhan Allah mengusir, tidak boleh lagi hidup di situ. Mengusir, dan ada kerubium yang ditetapkan di situ. Jadi ada malaikat, ada kerub yang menyambar-nyambar dengan pedang, dia berkilat-kilat, dia menyambar-nyambar untuk menjaga taman itu. Maka tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke taman itu, hanya Adam dan Hawa. Jadi tidak ada lagi. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan menempatkan manusia itu dalam taman di Eden, kemudian untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi meskipun taman itu bisa menghasilkan mensupport kehidupan Adam dan Hawa, tapi Tuhan tidak membuat Adam dan Hawa itu cuma duduk berpangku tangan. Tidak baik juga begitu.
Jadi tujuan untuk manusia itu ada di taman di situ adalah untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Jadi ada sama dulu mesti berpacol, mesti bersih. Jadi seperti bagaimana orang memelihara sebuah taman atau sebuah perkebunan, harus seperti itu. Tuhan tidak melatih kita itu untuk cuma duduk, bangkuk kaki, makan, minum, tidak seperti itu. Tapi memang merancang manusia itu untuk mengusahakan, untuk memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya lah semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi Adam di sini memiliki kuasa. Siapa yang kasih nama ini binatang-binatang? Adam yang kasih nama. Jadi ini kuda, apa semua itu yang hewan-hewan ada pada dunia purba itu diberi nama oleh Adam ini. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung. Bayangkan ini Adam dikasih nama semua ini. Ini kakatua, luri dan lain sebagainya. Dikasih nama semua ini. Tapi manusia itu sendiri, dia alone. Kalau bahasa Inggris bilang not good for the man to be alone. Itu dalam King James, tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Dia sendiri di sana. Sehingga di sini dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat Adam itu tertidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil rusuknya, salah satu rusuknya, menutupnya dari tempat itu dengan daging. Daripada rusuk yang diambil oleh Tuhan Allah, manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Jadi dibawa kepada Adam. Jadi kalau manusia jadi kalau bicara tentang manusia pertama diciptakan dari tanah. Kalau Hawa diciptakan dari rusuk manusia. Iya, dari manusia, dari tulang rusuk, kemudian ditempatkanlah daging. Gitu. Jadi itu kan di sini dikatakan lalu mengambil salah satu rusuk, menutup tempat itu dengan daging. Jadi ternyata ini perempuan ini diambil dari rusuk. Maka kalau memang orang hitung secara ilmu dokter itu memang terapi rusuk laki-laki itu ada kurang satu ya dengan perempuan. Kira-kira seperti itu. Dan ini cerita ini dalam semua kebudayaan kuno itu ada. Cerita mengenai manusia pertama itu sepasang. Satu kali dalam sebuah ceramah di Jakarta itu, ada seorang muslim bertanya kepada ustadz yang bicara di situ bahwa dia katakan seperti ini. Dalam semua konsep penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah semesta alam itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu di mana konsep laki-laki bisa menikah dengan banyak perempuan? Jadi sebuah pertanyaan. Sebab dalam semua kebudayaan, cerita-cerita yang berbeda baik itu kalangan Kristen, Yahudi maupun Muslim, itu cuma satu laki-laki diciptakan kepada satu perempuan. Lalu di mana konsep satu laki-laki bisa menikah dengan banyak perempuan? Itu sebuah pertanyaan yang memang sangat mendalam. Karena sejak kalau orang bicara mengenai pernikahan, itu berbicara mengenai laki-laki dengan perempuan. Ada banyak sekali penyimpangan yang terjadi pada saat ini, di mana orang-orang yang mengaku diri sebagai gereja itu melakukan pemberkatan terhadap laki-laki dengan laki-laki. Sekarang di media sosial itu ada seorang pendeta, seorang pastor itu memberkati laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Di beberapa negara itu terjadi seperti itu di dunia. Tapi konsep itu tidak ada. Konsep yang diberikan oleh Tuhan adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu yang benar. Konsep yang benar. Jadi pernikahan sejenis itu tidak ada di dalam konsep ketika Tuhan menciptakan manusia. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, tentu Tuhan menciptakan satu laki-laki kepada satu perempuan. Itulah yang benar. Maka kalau orang berbicara mengenai konsep tentang Allah itu pastilah adalah gabungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Allah itu tidak berjenis kelamin. Allah itu netral.
tidak memiliki jenis kelamin. Tapi kalau berbicara mengenai Allah, Allah itu adalah gambaran dari laki-laki dan perempuan. Seperti itulah Allah. Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sejauh ini ada yang ingin bertanya atau menambahkan Kejadian pasal 2? Itu dipersilakan. Kalau ini Adam dan Hawa ini tinggal di Firdaus 100 tahun. 100 tahun. Tidak ada sih detail, tidak ada laporan berapa lama mereka tinggal di situ. Karena kita pernah baca ada ulasan seperti itu. Kalau tentang berapa lamanya tidak ditemukan berapa lama mereka tinggal di situ. Tapi kita bisa melihat seperti ini bahwa dapat disimpulkan tidak lama setelah itu, setelah Tuhan menciptakan. Sebab Adam dan Hawa memiliki waktu yang cukup banyak untuk hidup sebagai suami istri di Taman Eden. Ketika mereka diusir, mereka belum ada laporan mengenai memiliki anak. Ya kan? Iya. Jadi mereka itu sudah diciptakan dalam keadaan dewasa, tapi pikirannya anak-anak, pengalamannya anak-anak. Laporan mengenai anak pertama dari Adam dan Hawa itu didapati setelah mereka itu tidak ada di Taman Eden. Jadi kita bisa bayangkan bahwa waktu yang dimiliki oleh Adam dan Hawa itu kalau 100 tahun itu sudah cukup untuk mereka memiliki anak. Jadi lebih aman untuk diasumsikan bahwa tidak lama setelah itu, karena yang pertama malaikat itu juga jatuh tidak lama setelah itu, setelah mereka diciptakan, dan manusia itu juga jatuh tidak lama setelah manusia itu diciptakan, karena mereka masih minim di dalam pengetahuan. Ketika ditipu di dalam Kejadian pasal 3, bukan seperti itu ular katakan, tapi ular mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Ketika ular iblis itu memperdaya Hawa, maka dia langsung tertipu. Iblis kan itu bapak pendusta, dia mendustai. Lebih tepat sih kalau dia dustai ini, karena kemungkinan besar dari data yang kita lihat bahwa bisa jadi bahwa perintah itu hanya didengarkan oleh Adam, tapi Adam menyampaikannya kepada Hawa. Karena laporan yang kita terima adalah ketika Tuhan membentuk itu, menaruh mereka manusia itu dalam Taman Eden sebelum ada Hawa. Adam itu sudah ada di Taman Eden. Dan perintah itu, karena pohon itu sudah diciptakan lebih dahulu daripada Adam. Jadi ketika Adam diciptakan, kedua pohon itu sudah ada. Maka Allah kemudian, kalau itu pohon sudah ada, tentu harus diberitahu sebelum Hawa ini ada. Istilahnya kapanpun Adam tidak ada, Tuhan langsung tahu semua mana boleh makan, tapi ini jangan makan. Hari ke-6 itu kan diciptakan itu manusia. Iya. Tapi baru sudah ada. Manusia itu diciptakan hari ke-6, tapi tentang kapan Hawa diciptakan, kan manusia sudah diciptakan hari ke-6. Tidak masalah kapanpun Hawa itu diciptakan, karena memang manusia sudah diciptakan hari ke-6 dari debu tanah. Ada lagi yang lain?